mikir gini. Saya ingat kejadiannya ya. Iya, aku pengen kan bapakku untuk pergi ke sana. Tapi aku pikir nanti aja lah. Karena aku pikir kalau dia ngelihat itu ada chance mungkin dia juga mau untuk ngelihat Islam lebih bagus. Ustaz sendiri why-nya belum nemu untuk pergi haji. Aku daftar haji. Aku pengen banget untuk pergi haji. Aku udah daftar haji tahun 2017, tapi ditipu. Ya. Jadi duitku waktu itu aku daftar haji aku sama istriku karena aku niatku awalnya gini, aku ditawarin karena hadiah mualaf misalnya. Mau nggak mualaf ada loh ininya kuotanya dari sana undangan. Aku bilang aku mau pakai duitku sendiri karena di dalam Islam yang aku pahami bekal itu harus dari kita sendiri. Minimal haji pertama lah aku daftar sama istriku. Gitu? Iya, menurutku sih. Tapi yang lain juga nggak apa-apa kalau nggak gitu. 250 aku daftarin, akhirnya ditipu. Hilang 250 juta. 2017. Sampai sekarang belum jelas tuh. Nah, di sini aku mau kasih tahu, aku punya why-nya. Tapi aku diingatkan oleh beberapa orang juga tentang beberapa cerita tentang haji. Contoh, Kesultanan Utsmani, sultan-sultannya tuh jarang pergi haji. Karena kan kalau dia pergi haji, maka berhenti kepengurusannya terhadap negara dia atau kepemerintahan dia atau jihadnya dia. Dan bayangkan kalau dia menghentikan aktivitas-aktivitasnya, berapa banyak mudaratnya untuk orang-orang muslim. Maka mereka berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan nih ini jadi pengganti hajiku. Banyak yang meninggal tanpa haji. Padahal mereka mampu untuk pergi haji. Tapi emang nggak bisa untuk haji tapi tetap berjuang? Nah itu dia, bagi mereka it's not a choice, it's not an option. Karena bagi mereka kalau mereka tinggalin, mereka pemimpinnya. Sama kayak kemarin kan, ada orang bencana pergi umroh. Coba bayangin ya, jadi gini mas, bayangin mas. Aku pernah baca di dalam Al-Quran, Musa itu saking stresnya dengan Bani Israel. Udah jangan bayangin Bani Israel dengan orang kita, masih lebih muda orang kita. Meskipun dalam bencana. Bani Israel itu kan banyak sekali demand-nya. Banyak sekali terus kemudian ngeluhnya dan segala macam. Sekualitas Nabi Musa, lalu kemudian dia benar-benar dapat cobaan daripada orang-orang Bani Israel. Dia ngelapor pada Allah, ya Allah boleh gak kita ketemu? Aku pengen ketemu supervisorku nih. Aku pengen disemangati, aku pengen dapat arahan nih. Gimana nanganin orang-orang kayak gini? Allah bilang boleh, aku kasih waktu ini untuk kita ketemu. Musa saking stresnya ninggalin umatnya lebih cepat untuk ketemu Allah. Apa Allah senang? Allah bilang, ngapain kamu datang lebih cepat? Kan kita sudah kasih tahu waktunya segini. Kenapa kamu datang lebih cepat? Lah kenapa? Itu loh kamu punya kerjaan. Artinya di dalam Islam ngasih fleksibilitas. Kalau kamu punya kerjaan, itulah pahalamu. Jangan pergi umroh. Bahkan haji, karena di dalam Islam ada beberapa orang yang hajinya ditahan untuk itu. Ada beberapa ulama juga yang hajinya ditahan untuk itu. Tapi ada juga ulama yang pengennya setiap tahun untuk pergi haji. Nah aku secara pribadi ya mas ya, karena melihat kondisi seperti ini, aku tuh setiap kali punya uang, sekarang setelah aku kehilangan uangku 250 juta itu, aku berpikir gini mas, ini mungkin teguran dari Allah bahwa aku belum layak untuk bagi haji, karena aku yakin haji itu kan undangan sama kayak umroh. Berarti kalau haji belum undangan, setiap kali aku punya duit sekarang, dalam pikiranku apa? Ini duit ini berapa banyak bisa dimanfaatin untuk dakwah? Untuk terus kemudian mempercepat dakwah, mempermudah dakwah dan segala macam. Nah sehingga aku nggak tahu aku salah atau enggak, haji jadi prioritas yang lain setelah dakwah kalau aku secara pribadi. Tapi Ustadz kan bisa stres ya, Iya. Stres ya maksudnya. Gimana kalau keinginannya besar sekali, tapi Ustadz juga punya rasa tanggung jawab terhadap perjuangannya. Betul. Kan harus diseimbangkan. Ya nabrak gitu. Nah kan itu dia. Gak sehat di jiwa gitu Ustadz. Nah alhamdulillah ini adalah konflik yang menyenangkan. Karena either way aku dapat. Maksudnya? Kan kalaupun aku nggak pergi haji dengan konflik seperti ini, aku tetap dapat pahalanya. Nanti kalaupun aku pergi haji, aku juga tetap dapat, karena ini konflik yang menyenangkan nih. Oh iya sih. Dan masih belum, untuk saat ini yang lebih menang adalah kepentingan untuk perjuangannya. Tahun kemarin aku sempat terpanggil lagi. Aku kan selalu doa sama Allah, ya Allah kasih aku alasan. Kasih aku alasan. Aku termasuk mampu untuk pergi haji, tapi kasih aku alasan. Kasih aku alasan bahwa aku harus memprioritaskan ini dibandingkan dengan banyak hal yang lain yang aku lihat itu manfaatnya nyata untuk umat dan gak bisa ditunggu. Akhirnya kemarin guruku minta, yuk kita pergi haji. Aku semangat, ini kayaknya tandanya nih. Karena aku jadi punya alasan lagi untuk nemenin guruku pergi haji. Ternyata COVID gak jadi. Aduh. Ya udahlah aku pikir. Tapi umroh kan ada jalannya. Nah, saya baru